Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dan tersebar di berbagai daerah. Keberagaman tersebut terlihat dari adanya berbagai suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi yang menjadi identitas setiap daerah. Salah satu bentuk warisan budaya yang masih dapat kita temukan hingga saat ini adalah cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kami akan memperkenalkan legenda Batu Mak Jage dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, serta menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kenalkan, nama saya Dayini dengan kawan-kawan saya, Ade Muzaimah, Ade Tamarin, dan juga Ade Uzi. Nah Pak, sebelumnya tuh kami ada tugas mata kuliah pendidikan multikultural, di mana tugasnya ya dokumentasi sastra lisan lokal, salah satunya ya ada legenda. Nah, berhubung Bapak tuh kami kenal adalah budayawan lokal, nah bisa kepai Bapak ceritakan gimana asal-usul Batu Nek Jage yang berasal dari Tabas, khususnya Kabupaten Sambas. Ya, insya Allah. Mungkin saya hanya sedikit aja nang tahu nggak, nang saya ceritakan nih. Apa yang dapat saya ceritakan, insya Allah saya ceritakan. Boleh mulai dah ya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kisah cerita itu Batu Mak Jage. Yang letaknya ya di tengah-tengah sungai pedalaman Kecamatan Tabas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ye kata orang Gek dolo ye ijelmaan dari orang yang namanya Nek Jage ataupun bahasa Dayaangnya Nek Jago ye yalah. Zaman Gek dolo ye di Gunung Pelanjau ye ada keluarga yang hidupnya tentram. Nama lakinya lah tadi kita kenal dengan Nek Jago atau dikenal Nek Jage. Sedangkan bininya namanya Nek Kelamon. Nek Jage Nek Kelamon tu punyai anak perempuan yang namanya si Ambon Ampor. Sedangkan menantunya si Amping Basi. Dalam cerita ye kerajaan Nek Jago tu hari-hari yak berburu. Pagi ke Gunung Pelanjaunya cari buruannya. Ya keraja berburu dan siang. Keraja berburungnya pagi malam-malam. Entah gimana ke dalam keadaan maklumlah ke berburu tu kan si kita mencari buruan si anjak dapatnya. Ujung-ujung ke habisan api obornya gedolok kan ya pakai tahun kelapa. Minyak ongnya dah padam habis. Ujung-ujungnya Nek Jago tu kegalapan lah berjalan bergalap. Dia bawa seekor asuk. Itu asuk ya biasa sama si asuk ya. Pun bahasa anaknya anjing. Yalah. Dia dalam kejauhan entah apa bunyi salak asuk nyalak ya di dalam hutan. Tanggung di pagi lah Nek Jago ya. Apa sebenarnya asuk tang salapnya nyalak ya. Dikira ada binatang buruan. Ternyata melihat cahaya. Cahaya je tarang. Lihat pagi lah anaknya Nek Jago. Di dalam hutannya, dalam hatimu bagus tang itu aja aku pola anak tu. Pola apa untuk peneranganku sebagai lampu lah. Ganti colok yang tadi Untuk penerangan di dalam perjalanannya. Kemudian diambil lah ya terutama kasang ya kulat malam bahasa kita tarang. Langsunglah diambil ya. Dia diambil tengah dia suara yang suara gaib lah bahasa kita ya. Nek Jagonya, kau dah terlanjur ngambil ya. Kau harus berjanji dengan kami tu nya. Dan suara gaib tadi ngomong kayak suara gaib kau nyepan tangannya
sudah sekali kau nanti pun cucumu lahir, dari lahir sampai 7 tahun baru boleh kamu lihatnya. Pun andai kata kalau tangan ye pun kau lihat ye nye, cucu me meninggal, bisa ajat ye. Lah kayak lah pun dah kira terlanjur anu tadi dah. Ye dapat anu ye, cuma ajaib juga lampu anu je. Keterangan kulat ye tadi be. Ye dibawa tengah dia pelanduk yang dekat-dekat ye kanak sinar ye. Dan ge perlu ditumbang digelempangan mati. Dia diambil lah, jadi sanang dia berburu ge. Datang ye, sukelah dia buang balik. Datang dibawa balik ke rumah nge lah jumpa dah anaknya bininge tadi nek kelamun diceritakan lah ge udah pun gitu nak ambise tu nya pun ge bapak jagonya saya harus membuat anak tu baur bahasa kita tamping tempat kita nyimpan padi pun di daerah Sambas pulahkan tamping dari kulit kayu yang tabal-tabal di aturan nek jago tuh harus dikurung di sini ya. Dia lahir kala cucu sampai 7 tahun baru boleh keluar ya. Ibaratkan atau masukkan penjara lah aturan nek jago tuh enggak boleh keluar. Kebetulan waktu ya kan maka juga anaknya dah mengandung. Waktu kala dia lahir dia kala dilihat ulah lehnya aking waktu kan lalu meninggal lah ya. Ye lahir lah anak dengar suara lah anak nek jago tuh dari dalam tamping tadi ya. Ye masih penasaran nanti gimana supaya aku bisa melihat cucuku tuh. Diambil dikorek lama-lama lubang lah anak tadi tampingnya. Ye lihat kesaan cucu udah becacak. Sini likan lah ya. Ya situ ke tempat nek aki ya yang cucu. Situnya dan dapat lupa dia tadi dengan pantangan dia sebenarnya anak cucu belum sampai umur 7 tahun ya. Ye melihat anak ya kajut langsung cucu ngime tumbang meninggal lah ya saya nagih ayat. Udah ye dah meninggal baru ingat dengan anaknya tadi janji dengan anak orang gaib tadi 6 damutannya yang mendapatkan kulat yang berwarna yang bersinar tadi ya. Udah gaya tiba-tiba hari pun hujan. Nangik jago pun keluar lah. Tadi lah dia nyasal. Maafkan aku gara-gara nenek tu sampai kau kehilangan nyawa. Gitu. Kesalahan nenek. Ujungnya salah nyasalnya. Kasih nenek aking gitu tadi. Gaya kerana hujan hari labat. Tang tiba-tiba dia anak lentar. Lentar yang mana nek jago dengan anak nek kelamun tadi jadi batulah dia tadi berdua dari batu hujan pula sampai meruap lah air sungai anak tadi ya. Sungai Tabas kecamatan Tabas tadi sungai turun meruap air sampai jadi batunya tadi sebenarnya jadi diguling-guling langsung lah lalu dibuang ke ke sungai tadi sampai kini tu lah makin batu sampai gini tuh digendakan batu mak jage. Ialah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gaya Pak ini cerita asal-usul lengkapnya tentang batu nek jage. Sebelumnya kami ucapkan makasih banyak Pak dah mau meluangkan waktunya berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan dengan cerita tentang batu nek jage tuh tetap dikenal dan dilestarikan agar kami khususnya biak-biak muda tetap terus mengenal budaya dan cerita rakyat khususnya di Sambas yang sajian banyak yang cerita rakyatnya. Banyak ya kita Sambas ya. Makasih Pak sekali lagi. Demikianlah wawancara kita pada hari itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Batu Mak Jage mengandung nilai budaya berupa kepatuhan terhadap janji dan pantangan.
Dalam cerita tersebut, Nek Jage memperoleh jamur bercahaya yang sangat bermanfaat untuk berburu. Namun, sebagai syarat untuk memiliki jamur tersebut, ia harus berjanji kepada makhluk gaib bahwa dirinya tidak boleh melihat cucunya sebelum cucunya berusia 7 tahun. Pada awalnya, Nek Jage berusaha mematuhi aturan tersebut dengan mengurung dirinya di dalam tamping. Akan tetapi, karena rasa penasaran yang sangat besar, ia akhirnya melanggar janji yang telah dibuatnya. Akibat dari pelanggaran tersebut, cucunya meninggal dunia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat Sambas sejak dahulu sangat menjunjung tinggi nilai menepati janji dan menghormati pantangan yang berlaku. Melalui cerita ini, masyarakat diajarkan bahwa janji bukan sekadar ucapan, melainkan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jika seseorang mengingkari janji, maka dapat timbul akibat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nilai ini menjadi pedoman hidup masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berucap dan berkomitmen terhadap apa yang telah disepakati. Nilai budaya berikutnya yang terdapat dalam legenda Batu Mak Jage adalah nilai tanggung jawab. Setelah cucunya meninggal akibat pelanggaran yang dilakukannya, Nek Jage menyadari bahwa musibah tersebut terjadi karena kesalahannya sendiri. Ia menyesali perbuatannya karena telah melanggar janji yang dibuat dengan makhluk gaib. Dalam cerita tidak digambarkan bahwa Nek Jage menyalahkan orang lain, melainkan ia menerima bahwa akibat tersebut muncul karena tindakannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sambas mengajarkan pentingnya bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Nilai tanggung jawab sangat penting karena mengajarkan seseorang untuk berpikir sebelum bertindak dan berani menerima konsekuensi dari perbuatannya. Melalui kisah ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibat, sehingga seseorang harus bertindak secara bijaksana agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang-orang yang dicintainya. Yang ketiga adalah nilai kasih sayang dan kekeluargaan. Dalam legenda Batu Mak Jage juga terdapat nilai budaya berupa kasih sayang dan kekeluargaan. Nilai ini terlihat dari hubungan antara Nek Jage, Nek Kelaman, anak mereka, dan cucunya. Keinginan Nek Jage untuk melihat cucunya muncul karena rasa sayang yang besar sebagai seorang kakek. Selain itu, Nek Kelaman juga berusaha melindungi keluarganya dengan membuat tamping sebagai tempat mengurung Nek Jage agar tidak melanggar pantangan yang dapat membahayakan cucu mereka. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kepedulian dan rasa tanggung jawab antar anggota keluarga. Melalui cerita ini, masyarakat Sambas mengajarkan bahwa keluarga merupakan tempat untuk saling menjaga, melindungi, dan memberikan perhatian. Nilai kekeluargaan yang kuat menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta mempererat ikatan antar anggota keluarga. Walaupun akhirnya terjadi musibah, cerita ini tetap memperlihatkan betapa besarnya kasih sayang yang dimiliki oleh anggota keluarga satu sama lain. Nilai budaya terakhir yang dapat ditemukan dalam legenda Batu Mak Jage adalah nilai kearifan lokal dan kepercayaan tradisional masyarakat. Dalam cerita terdapat berbagai unsur yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat masa lalu, seperti keberadaan jamur bercahaya, suara gaib di dalam hutan, serta perubahan Nek Jage dan Nek Kelamon menjadi batu. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sambas memiliki kepercayaan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun melalui cerita rakyat. Kepercayaan ini bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Melalui legenda Batu Mak Jage, masyarakat diajarkan untuk menghormati aturan, menjaga perilaku, dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Selain itu, cerita ini menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkaya identitas masyarakat Sambas. Oleh karena itu, legenda Batu Mak Jage tidak hanya menjelaskan asal-usul sebuah batu, tetapi juga berperan sebagai media pewarisan nilai budaya dan pendidikan moral bagi generasi muda agar tetap mengenal serta melestarikan budaya daerahnya.